Assalamualaikum teman-teman. Hari-hari ini heboh yaitu Pak Dahlan Iskan murtad. Ini siapa yang mulai saya juga belum tahu. Kok viral videonya ketika kalian mungkin searching di YouTube, searching di Google, itu ketika mengetik Dahlan Iskan itu yang muncul kebanyakan itu murtad, keluar dari Islam, dan macam-macam ketika kalian searching ya. Nah, di sini kita akan coba gali ya, apakah benar Pak Dahlan Iskan ini murtad atau mungkin ada maksud yang lainnya. Coba kita simak dulu ya. Kita simak dulu apa yang membuat banyak orang ini membuat video tentang murtadnya Pak Dahlan Iskan. Nah, saya buka dulu salah satu video. Dan di sana diajarkan Ya, bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. tempat Tidak boleh ibadah. punya tempat ibadah. Agama Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Ya, Tidak ada sembahyang, tidak ada. tidak ada doa, Tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha suci. Buddha Yang di suci. Jakarta itu berkembang. Ya, Dan saya menjadi salah satu anggotanya. menjadi salah satu anggotanya Buddha suci, kata Pak Dahlan Iskan. Anggota ya. Beliau tidak mengatakan bahwa beliau adalah jamaah atau umat, tapi mengatakan saya menjadi salah satu anggotanya. Nah, coba kita lihat bagaimana respon orang-orang. Dahlan Iskan, cocok kali lah kau murtad, Cocok kalilah kau murtad. Kenapa kok cocok? Apa alasannya cocok? cocok. Di agama Islam pun kau bisa berbuat apa? Kalau Tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Islam kau bisa berbuat apa? Wow, lemah. berapa banyak itu para Habib MUI itu membiarkan umat tersesat, kok diam aja nya. Emang cocok lah kau murtad, nggak cocok kau agama Islam. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu bentuk respon ya, respon masyarakat yang mungkin hanya melihat potongan videonya Pak Dahlan Iskan. Coba kita lihat bagaimana tanggapan dari salah satu YouTuber ya. Ini channelnya KBN Nusantara. Ini menyikapi fenomena video-video yang tersebar bahwa Pak Dahlan Iskan ini keluar dari Islam. Mengatakan itu adalah Buddha suci. Coba kita lihat komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa cinta sama kami. Ya, Sedang viral berita tentang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, mantan Dirut PLN, ya, Dirut Cawapos Group, bosnya. diisukan murtad Iya, atau pindah agama dari agama sebelumnya Islam. Agama Buddha suci. Buddha suci. Isunya begitu. Isunya. Itu ramai dibicarakan Iya. di media sosial. Ya. Tapi kalau kita lihat di media sosial yang gencar untuk memviralkan itu, saya lihat itu kelompok-kelompok tertentu ya teman-teman ya. Bukan semua orang dari segala kalangan, tetapi yang gencar mengatakan bahwa Pak Dahlan Iskan ini murtad, ini beberapa orang saja dari kelompok tertentu. Ya kalian tahulah ya kelompok apa. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Nah, isu itu berangkat dari setidaknya dua video. Dua video. Yang pertama video tentang pidatonya Dahlan Iskan, Ya, yang menceritakan tentang ajaran agama Buddha suci itu pada saat berpidato di Pondok Pesantren Az-Zaitun. ya.
video yang saya putar di awal tadi ya teman-teman. Jadi ketika Pak Dahlan Iskan ini pidato di pondok pesantren, dia mengatakan hal itu seperti yang video awal saya tadi. Kemudian yang kedua adalah video tentang Dahlan Iskan sedang membawa patung Buddha suci. Ya, seperti yang di video ini, Pak Dahlan Iskan membawa sebuah patung ya, dengan berjalan pelan-pelan. Berjalan dengan sangat hikmat, Hati-hati. menaruhnya pada tempat tertentu. Iya. Video ketika Pak Dahlan Iskan membawa patung Buddha suci itu saya yakin sudah cukup lama, ternyata sudah setahun lebih itu. Iya. Jadi video ini memang sudah lama. Ketika Pak Dahlan Iskan membawa sebuah patung kecil ini videonya sudah lama menurut channel ini, sekitar 1 tahunan. Nah, kalau pidatonya di Al-Zaitun, saya belum tahu persisnya apakah video baru atau video lama. Iya. Kita simak dulu video yang di Al-Zaitun. Seperti apa pidatonya Pak Dahlan Iskan yang itu kemudian ditafsiri sebagai dia berbeda agama. Ditafsiri oleh beberapa orang, Pak. Jadi beberapa channel ini menafsirkan bahwa ketika Pak Dahlan Iskan berkata demikian, itu seolah-olah Pak Dahlan telah murtad. Beberapa orang dari kelompok tertentu. Nah, di sini setelah saya melihat beberapa komentar, saya sempat salvok sama komentarnya Zenova 88. Buddha suci, Suci, itu yayasan sosial untuk kemanusiaan, bukan ibadah untuk agama tertentu. Jadi nama yayasan ini adalah Buddha Suci. Relawannya banyak dari berbagai suku dan agama, termasuk sahabat muslim yang tergerak untuk membantu sesama tanpa memandang suku, agama, dan ras. Oh, berarti ini semacam perkumpulan ya, semacam kelompok yang mungkin menjadi satu karena saking besarnya kelompok itu, akhirnya mungkin dibuatkanlah sebuah yayasan terus dinamakan Buddha Suci. Kenapa kok dinamakan Buddha Suci ya nggak tahu, tetapi ternyata itu adalah yayasan sosial kemanusiaan. Walau mayoritas relawannya beragama Buddha, tapi banyak saudara muslim maupun agama lain turut bergabung membantu sesama. Jadi memang mayoritas yang berada di Yayasan Buddha Suci itu adalah relawannya beragama Buddha. Tetapi selain agama Buddha juga banyak yang masuk ke yayasan ini. Nah, tetapi ini bukan sebuah ibadah ya, di Buddha Suci itu bukan merupakan ibadah. Makanya Pak Dahlan Iskan tadi mengatakan bahwa Pak Dahlan ini adalah aktivis, anggota, bukan umat Buddha ya. Terus lagi ada dari Mahmudin, Buddha Suci di tempat saya banyak membantu dalam kegiatan sosial, di antaranya kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, dan pembagian sembako juga. Kursus komputer bahasa Inggris gratis, dan tidak pernah menyelenggarakan kegiatan maupun menghimbau masalah agama mereka. Jadi sudah sedikit tercerahkan ya bahwa ini bukan agama. Nah, kenapa Pak Dahlan Iskan mengatakan tadi itu adalah menyinggung tentang agama, tempat ibadah? Kalian tahu sendiri ya, Pak Dahlan Iskan ini kan sebenarnya orang yang intelektual ya, orang yang aktif, orang yang gemar bersosial. Nah, untuk masalah keagamaan, keyakinan, tentu kita tidak bisa mencampuri urusan Pak Dahlan. Mau dia murtad, mau dia login, umpama dia seorang non-muslim terus dia login, itu urusannya dia. Kita mungkin kalau mendengarkan ada yang murtad ya sedikit sedih lah ya.
Tetapi mau bagaimanapun itu kan urusan pribadinya. Tetapi di sini saya tidak menemukan ajakan Pak Dahlan untuk kita berpindah agama. Dan beliau mengatakan bahwa Pak Dahlan ini adalah aktivis anggota, ya, bukan umat beragama Buddha. Ada lagi dari Rudi Haryanto. Buddha Suci itu yayasan. Saya pun pernah ke kuil Hualien dan ketemu langsung sama pendirinya Master Cheng Yen. Dan saya Muslim. Saya banyak belajar dari yayasan tersebut tentang berbagi, bersyukur, berusaha, berdoa, dan tidak pernah diajarkan untuk pindah agama. Oh, ini ada tambahan dari Rudi Haryanto. Jadi yayasan itu lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial, berbagi ya, terutama berbagi. Nah, tidak diajarkan untuk pindah agama. Itu Buddha Suci. Kenapa Pak Dahlan mengatakan yang demikian? Mengatakan bahwa tadi menyinggung tentang tempat ibadah, tentang berdoa. Nah, itu kita harus lihat dulu klarifikasinya sebenarnya. Tidak boleh menyimpulkan, apalagi mengajak rame-rame untuk menghakimi dalam bentuk mungkin perkataan, video, dan semacam itu. Nah, dari Amril Benggol, Buddha Suci itu bukan aliran agama, itu organisasi kemanusiaan. Ya, seperti yayasan dikatakan oleh atasnya tadi ya. Makanya nggak ada tempat ibadah atau doa. Ya, masuk akal. Kalau itu adalah sebuah organisasi, maka mereka tidak membutuhkan tempat ibadah dalam organisasinya. Karena di dalam organisasi itu campur, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Muslim. Jadi mereka tidak memerlukan tempat ibadah. Kalau pengen ibadah, mereka mungkin bisa pergi ke tempat ibadah terdekat rumah mereka atau terdekat dari kantor yayasan itu atau apalah itu. Jadi memang Buddha Suci tidak mendirikan tempat ibadah karena ya itu adalah organisasi ya, organisasi. Gerakan sosialnya sangat luar biasa. Waktu tsunami Aceh, mereka dengan cepat memberi bantuan. Berarti sudah lama ya. Bahkan gerakan sosial mereka sampai ke seluruh dunia. Itu Afrika yang kelaparan, mereka pun membantunya. Masya Allah. Ini suatu kegiatan yang sangat baik ya. Anggotanya pun nggak digaji, sebab itu kerja sosial. Oke. Jadi lebih fokus untuk membantu sesama, teman-teman. Tidak fokus untuk menjelekkan ustadz sebelah. Enggak. Ini fokusnya membantu sesama. Coba kita lanjut mendengarkan pidatonya Pak Dahlan. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Ya, salah satu anggota. Anggota aktivis. Dan mereka berprinsip bahwa apa? Jangan-jangan rumah ibadah Jangan-jangan itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama. Banyak-banyakan rumah ibadah. Banyak-banyakan rumah ibadah. Besar-besaran. Bagus-bagusan. Megah-megahan rumah ibadah. Megah-megahan rumah ibadah. Jadi Pak Dahlan di sini mengatakan bahwa banyak dari kita ini lebih fokus kepada jumlah tempat ibadah. Megah-megahan, bersaing untuk mendirikan tempat ibadah yang bagus ya, yang bagus. Kalau di bab ini saya langsung keingat dengan ceramahnya Gus Bahak ketika beliau mengatakan bahwa seharusnya ketika ada sebuah masjid yang megah itu, yang bagus, yang mahal marmernya, itu seharusnya fokus dengan tempat bersucinya juga. Jangan sampai ketika
luarnya ini bagus, marmer semua, tapi dalamnya ketika kita masuk toilet, tempat wudhu, itu tempat bersucinya kurang maksimal juga. Saya pernah mendengarkan ngajinya Gus Bah yang seperti itu. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to nggon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentakno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang cocok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohara. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, ora oleh. Nah, ada juga sebuah video dari Gus Bah yang membahas tentang membangun masjid dengan biaya yang mahal. Di sini maksudnya bermegah-megahan, bermewah-mewahan masjid. Tetapi ada sesuatu yang sedikit dikesampingkan. Ini seperti sedikit menyenggol apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan tadi. Tentang bermegah-megahan membangun masjid, banyak-banyakan membangun masjid, bagus-bagusan membangun masjid. Nah, di sini saya tidak membela Pak Dahlan murtad, karena saya pun juga tidak mengatakan hal yang demikian. Itu urusannya beliau. Tetapi kalau kalian mungkin salfok dengan bahasa banyak-banyakan masjid, bagus-bagusan bangun masjid, di sini saya ada videonya Gus Bah yang semoga bisa mencerahkan otak kita agar tidak mudah suuzon kepada Pak Dahlan. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Iya. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Ada kan kamu sumbang 1 miliar sejahtera semua. Gara-gara. Iya, disumbang 1 miliar ya. Kalau fakir miskin di sekitaran masjid, insya Allah ya terbantulah. Terbantu banget. Karena kamu bangun masjid terlalu mewah. Hah? Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Iya, karena orang yang mungkin berduit itu orientasinya adalah membangun masjid yang bisa digunakan untuk ladang amal. Gitu, Pak. Jadi orientasinya bangun. Ya, orientasinya bangun masjid. Nah, kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2, iya. Coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin, penting mana dengan menikahkan janda, penting mana dengan pendidikan. Yang masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Iya, betul juga Gus. Betul. Mau bagaimanapun ya kalau dengan Gus Bah ini memang cara berpikir kita ini harus luas ya agar bisa memahami kalimatnya Gus Bah. Apa gunanya masjid yang bagus tetapi banyak orang yang tidak paham ilmu agama. Banyak orang yang tidak tahu caranya bersuci. Banyak orang yang tidak tahu azan, caranya azan. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Penting mana? Uang dipakai untuk beli kitab atau membangun masjid. Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Jadi ketika kita mungkin melakukan sesuatu yang baik pun kita juga harus beristighfar. Apalagi ketika melakukan hal yang salah. Nah, kembali ke topiknya Pak Dahlan Iskan tadi. Saya sebenarnya mengajak teman-teman untuk tidak ikut-ikutan mungkin mengolok-ngolok Pak Dahlan atau bagaimana. Ya kita kalau memang beliaunya murtad,
kita memang kehilangan salah satu umat yang baik ya dulunya. Kita ya bersedih sih sebenarnya. Cuman kalau belum terbukti Pak Dahlan ini murtad, ya jangan dikatakan seperti itu. Karena dalam tulisannya Pak Dahlan Iskan sendiri, beliau tidak mengiyakan bahwa beliau murtad. Ini saya membaca dari tulisannya Pak Dahlan. Ini saya baca tulisannya Pak Dahlan. Ketika beliau dikomentari, dikirimi WA, ya menanyakan tentang pidatonya seperti itu, beliau menuliskan, baik juga sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Sedih tidak? Bisakah kebaikan datang dari semua agama? Atau hanya ada satukah kebenaran? Daripada misalnya medsos terus sibuk membahas soal berapa ukuran BH. Ya ini guyonnya Pak Dahlan Iskan. Nah, saya juga langsung salvok dengan tulisan yang agak akhir ketika beliau mengatakan, saya tidak sedih ketika ada teman dari Komisi P3 MUI yang mengatakan saya sedih sebagai kawan di Komisi P3 MUI sampai menyebut Anda murtad. Tulisnya. Nah, jawabannya Pak Dahlan, saya tidak sedih. Baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Nah, ketika kita di sini mungkin mau mengencerkan otak ketika Pak Dahlan ini mengatakan saya tidak sedih, ini bisa diartikan bahwa sebenarnya Pak Dahlan ini juga tidak murtad, tidak ingin keluar dari Islam, tetapi didefinisikan bahwa ketika beliau mengatakan hal itu, beliau murtad. Lalu videonya disambung-sambungkan dengan video yang membawa patung, seolah-olah Pak Dahlan ini benar-benar menjadi umat Buddha. Jadi saya mengajak kepada teman-teman untuk tidak mudah menghakimi. Meskipun ada kelompok yang seperti itu, jangan ikut-ikutan sebelum mendapatkan klarifikasi langsung dari Pak Dahlan. Biar kita ini nggak terlalu banyak masalah di internal Islam.